Kalau kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir, banyak brand HP yang mulai keluarin HP 5G. Tapi bukan HP flagship ya. Kalau flagship dari tahun lalu juga banyak yang sudah support 5G. Menariknya, Samsung itu mulai keluarinya di range harga yang cukup terjangkau dulu. Produk-produk 5G Galaxy A series itu semuanya masih di bawah 4 juta. Dan salah satunya adalah ini, Samsung Galaxy A22 5G. Tapi sekarang pertanyaannya, semenarik apa HP-nya? Sudah perlukah beli HP 5G sekarang? Galaxy A22 5G ini ternyata punya desain bodi belakang yang lumayan cakep. Agak sedikit nggak nyangka sih, dia itu pakai plastik, tapi finishingnya agak kayak kaca. Sedikit mirip A32, tapi ini doff. Bisa dibilang agak mirip sama finishing Edge Mate, tapi tentu nggak semewah Edge Mate berbahan kaca. Ke bagian depan, desainnya memakai Infinity U Display atau water drop. Bezelnya sih standar ya, tapi kalau bagian dagunya menurut saya tebel banget sih untuk HP 3 jutaan. Tebelnya mirip sama HP dengan desain 16:9 yang dulu. Kayak zaman Galaxy S8 lah. Buat saya, ukuran layarnya tergolong besar. Kualitas layarnya gimana? Nah, memang kalau kita cek spesifikasi layarnya, ditulisnya pakai TFT. Tapi seperti yang sering kami jelaskan, TFT itu tipenya masih banyak ya. Ada TN panel, ada IPS, dan kalau yang ini sepertinya pakai PLS bikinan Samsung sendiri yang kualitasnya menyaingi IPS. Karena warnanya lumayan baik dan viewing angle-nya juga baik. Bahkan mungkin lebih baik dari IPS yang ada di HP 1 jutaan. Saya yakin IPS pun sebetulnya ada grade-nya lagi. Resolusi layarnya sudah Full HD+, jadi tajam, dan yang bikin saya senang dia sudah smooth karena refresh rate-nya 90 Hz. HP ini memakai One UI Core 3.1 yang berbasis Android 11. Seingat saya, versi Core dengan One UI biasa bedanya nggak terlalu esensial. Yang pasti di HP ini nggak ada fitur Link to Windows. Yang menurut saya spesial dari HP ini adalah penggunaan chipset MediaTek Dimensity 700. Selain sudah support jaringan 5G, di atas kertas chipset ini punya CPU dan GPU yang tergolong powerful untuk HP harga segini. HP 3 jutaan Samsung sekarang kan pakai Helio G80. Nah, Dimensity 700 ini punya performa yang unggul cukup signifikan dibanding Helio G80. Di atas kertas, ini tuh mirip Dimensity 800U, tapi clock speed-nya direndahin aja. Performa seperti buka tutup aplikasi, sosial media, browsing, menurut saya udah ngebut banget. Terbantu sama One UI yang smooth juga dan RAM yang besar. Buat gaming juga sebetulnya sangat menjanjikan. Dari pengalaman saya sih, selain chipset, kita juga butuh optimalisasi dari developer game. Jadi, pas saya tes memang ada game yang belum teroptimalisasi, seperti COD Mobile. Settingan grafis masih mentok di medium frame rate high. Padahal harusnya ini mah sanggup kalau dikasih settingan seperti di HP Snapdragon 720G. Tapi pas main mode multiplayer, tetap bisa dapat high frame rate 60 fps. PUBG punya settingan yang mirip dengan Helio G80 ataupun Snapdragon 720G. Genshin Impact di settingan luasnya udah enak banget menurut saya. Bisa sentuh high frame rate, tapi memang nggak stabil. Dari data saya sih, bisa dapetin average FPS di sekitar 40 fps. Ini udah memuaskan sih untuk HP 3 jutaan saat ini. Game MOBA harusnya udah teroptimal dengan baik di chipset MediaTek. Untuk detailnya nanti saya bikin video khusus untuk tes gaming di Dimensity 700 aja ya. HP ini memakai setup triple kamera di bagian belakang. Ada kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Hasil dari kamera utama belakangnya lumayan bagus di kondisi terik. Saya suka sama reproduksi detailnya. Warnanya juga bagus, cukup vivid, tapi nggak sampai over lah. Hasilnya tajam dan dynamic range lebar juga. Tapi karakteristiknya memang cenderung bikin daerah shadow itu terang juga. Jadi semua terang, kelihatan kayak kontrasnya rendah. Nah, kalau udah gini, masalah selera sih. Dan ini memang karakteristik dari ISP di MediaTek ya. Hasil dari mode portraitnya juga cukup bagus. Paling ultrawide-nya aja. Karena 5 megapiksel jadinya kurang tajam. Walau warna dan dynamic range sih saya lihat masih oke. Kalau di kondisi low light dan extreme low light, ya ultrawide-nya memang kurang ya. Nggak bisa diandalkan lah. Kelihatan jadi soft banget, apalagi kalau hampir tanpa cahaya. Detail udah ketutupan sama noise, dan di ultrawide juga nggak ada night mode. Kalau kamera utamanya di kondisi low light, menurut saya masih lumayan banget. Detail masih lumayan, noise nggak banyak-banyak banget, warna juga yang penting nggak pucat. Terus ada night mode juga, dan kalau dilihat hasil dari mode biasa dan night mode-nya cukup jauh ya. Jadi lebih terang dan tajam banget, walau menurut saya terlalu tajam atau efek sharpening-nya
masih agak over sih. Dan kadang jadi bikin warnanya pucat. Ya semoga aja bisa diturunin dikit nanti lewat update software. Untuk kamera selfie-nya kalau di kondisi terang terlihat lumayan baik sih. Dynamic range juga terlihat lebar. Mode portrait juga bagus. Paling di kondisi low light aja yang agak kurang dan noisy ya. Ada night mode juga, tapi efek sharpening-nya agresif banget. Dan kalau di kondisi extreme low light, dia otomatis pakai cahaya dari layar. Kamera ultrawide-nya bisa merekam hingga resolusi Full HD, terus bisa nyalain stabilizer juga. Tapi karena resolusinya hanya 5 megapiksel, jadi hasilnya nggak terlalu tajam ya. Detail banyak yang soft. Perekaman video kamera utamanya menarik. Dia memang belum bisa merekam hingga resolusi 4K, tapi ternyata ada pilihan 2K. Resolusi Full HD memang kalau dilihat di HP doang sih cukup ya. Tapi kalau dilihat di layar yang lebih besar, memang kurang tajam. Terus kalau 4K memang tajam banget, tapi ukuran filenya juga gede banget. Jadi resolusi 2K ini menurut saya pas sih. Ada di tengah-tengah itu. Dan saya berharap banyak brand lain yang kasih option 2K juga di HP mereka. Kamera depannya bisa merekam hingga resolusi Full HD dan hasilnya termasuk lumayan lah. Baterai HP ini besar, 5000 mAh. Terus support adaptive fast charging 15 watt. Datanya bisa kalian lihat di layar. Dan pas saya tes pakai charger Anker 25 watt di HP ini, bisa juga ternyata. Datanya saya tampilkan juga di layar ini ya. Speaker HP ini hanya satu di bawah dan A22 5G ini nggak ada NFC. Oke, setelah cobain HP ini, kesimpulan dari saya adalah saya sangat puas dengan performanya. Pas saya cek, Dimensity 700 ini adalah chipset 5G termurah dari MediaTek untuk saat ini. Dan saya senang, chipset termurah aja udah kayak gini. Untuk ukuran sekarang di harga 3 jutaan tergolong ngebut. Apalagi layarnya juga smooth ya. Ya tapi bezel layarnya termasuk tebal di bagian bawah sih. Itu sedikit komplain dari saya. Terus panelnya belum pakai Super AMOLED kayak di A22 4G atau A32 ya. Bahkan seri M32 yang harganya sama pun udah pakai Super AMOLED. Sebetulnya, saya cukup dilema kalau ditanya, kalau punya budget 3 jutaan, mending ambil A22 5G atau A32 4G. Karena yang unggul dari HP ini adalah chipsetnya yang powerful, dan udah support 5G. Tapi perlu nggak sih ambil HP 5G saat ini? Kalau kita lihat roadmap pemerintah, sepertinya pemerataan 5G itu masih cukup lama ya. Mungkin di Jakarta sekitar 2022 atau 2023 baru mulai tersebar. Dan saya yakin pas awal-awal harga paketannya itu nggak akan semurah kuota 4G sekarang. Kalau saya bilang HP 4G itu umurnya masih bakal lumayan panjang lah. Jadi sekarang beli HP 4G pun masih nggak masalah. Kecuali memang kalian pengen pakai HP ini untuk dipakai selama 4-5 tahun. Dan nanti pengen menikmati 5G langsung. Tapi kalau nggak, sepertinya Galaxy A32 4G atau A22 4G lebih menggiurkan di berbagai sektor. Terus di harga yang sama nih, Samsung baru keluarin Galaxy M32, M series yang rasanya kayak E series. Dengan harga yang sama, saya pilih